Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lestari Nursaeri Channel yang membahas seputar penanaman tanaman anggur impor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial fermentasi kohe. Kohe adalah singkatan dari kotoran hewan. Ini adalah kohe sapi, kotoran hewan sapi. Jadi saya akan memfermentasi kohe sapi ini dengan menggunakan EM4. EM4 yang dimaksud adalah efektif mikroorganisme. Jadi EM4 adalah singkatan dari efektif mikroorganisme, dan yang akan saya gunakan juga adalah tetes tebu. Tetes tebu ini adalah makanan untuk mikroba dari EM4. Untuk dosis fermentasi EM4 itu terserah teman-teman ya, tidak ada dosis khusus dalam pemberian EM4. Kalau saya ini menggunakan 4 tutup botol EM4 ini. Jadi saya gunakan EM4 ini 4 tutup botol, saya larutkan ke dalam air 10 liter. EM4 ini sangat aman dan tidak ada zat beracun. Jadi EM4 ini khusus memang untuk menyuburkan tanah dan menyehatkan tanaman. EM4 ini mengandung bakteri fermentasi yang bisa menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah. Untuk tetes tebu ini adalah sumber makanan untuk bakteri yang ada di dalam EM4. Jadi EM4 ini mengandung bakteri, bakterinya kita beri makan yaitu dengan tetes. Semakin banyak EM4 yang akan kita berikan kepada kohe kita, semakin bagus atau semakin cepat proses pelapukan daripada kohe. Jadi ini kohe ini saya siram sampai jenuh. Kenapa saya menyiramkannya sampai jenuh? Dulu pernah saya gunakan metode kering. Ternyata masih ada ulatnya, ulat yang putih-putih itu yang bisa memakan akar tanaman. Jadi untuk percobaan yang seterusnya saya menggunakan air yang jenuh. Jadi untuk membunuh ulat-ulat yang ada di dalam kohe, saya gunakan air jenuh. Kita aduk-aduk sampai merata ya, biar merasuk ke dalam atau ke seluruh kotoran hewan yang akan kita fermentasi. EM4 ini sangat bagus ya teman-teman, dimana di dalam EM4 ini juga mengandung bakteri penambah unsur N dan bakteri pelarut atau B, penghasil fitohormon serta perombak bahan organik. EM4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan, hortikultura, padi dan palawija karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Jadi jelas ya teman-teman, kenapa kita harus memfermentasi kohe? Karena kohe kalau tidak difermentasi otomatis tidak akan langsung bisa untuk dijadikan media tanam. Jadi jelas ya teman-teman ya, fungsi dari fermentasi ini adalah untuk mempercepat
pelapukan atau pengkomposan. Ini yang sudah jadi, ini sudah sekitar 1 bulan. Ya, ini sudah 1 bulan. Rencananya ini saya akan campur dengan sekam bakar. Jadi media tanam yang saya gunakan ini khusus untuk tabulam pot. Jadi saya ini mengkhususkan media tanam ini untuk tanaman yang ada di dalam pot. Ini hanya sekam bakar plus kohe yang sudah terfermentasi. Keunggulan dari kohe fermentasi ini adalah tanah yang akan kita gunakan untuk menanam bibit anggur ini, media tanam ini akan menjadi poros, otomatis menjadi poros, karena pohon anggur tidak suka dengan basah atau lembab. Justru anggur kalau media tanamnya lembab dan basah, kemungkinan besar akan menyebabkan setak atau bisa kematian. Pertama-tama yang diserang itu adalah akarnya. Kalau media tanamnya basah, akarnya akan menjadi busuk, atau istilah umumnya adalah busuk akar. Jadi jelas ya teman-teman, mengapa kita harus memfermentasi kohe. Karena kohe kalau tidak difermentasi otomatis tidak akan bisa dijadikan media tanam. Kalau tanpa fermentasi, bisa-bisa tanaman yang kita tanam akan mati. Kita biarkan fermentasi ini sekitar 1 bulan. Jadi teman-teman, kalau ingin menanam anggur, terlebih dahulu persiapkan media tanam. Jadi yang paling penting itu adalah media tanam. Siapkan dulu media tanamnya teman-teman ya. Jangan tergesa-gesa menanam kalau kita belum mempersiapkan media tanamnya. Kadang-kadang kita kebalik, terlalu ambisi menanam tanpa mempersiapkan media tanamnya terlebih dahulu. Jadi media tanam dipersiapkan terlebih dahulu, nanti bibit yang akan kita tanam bisa tumbuh sehat dan subur, atau istilahnya tanaman yang kita tanam menjadi vigor. Sudah jelas ya teman-teman ya. Kita gunakan kohe sekam bakar yang telah terfermentasi. Setelah ini saya akan mencampurkan sekam bakar dengan kohe yang telah terfermentasi. Ikuti terus videonya biar kita sama-sama mempelajari bagaimana mendapatkan media tanam yang poros. Nah, ini kohe yang sudah jadi atau yang sudah terfermentasi. Tenang teman-teman ya, ini tidak ada baunya. Baunya tidak ada. Maksudnya itu tidak ada bau busuk atau bau apa, karena fermentasi dengan menggunakan E4 ini menyebabkan kohe yang kita fermentasi ini tidak menimbulkan bau. Ini saya mencampurkan dengan komposisi 1 ember sekam bakar, saya campur dengan 1 ember kohe. Kita aduk-aduk rata sampai merata. Simpel sekali ya teman-teman. Kalau kita beli di toko pertanian, bisa-bisa kantong kita yang
jebol. Mahal sekali teman-teman untuk media tanam yang sudah jadi. Kita aduk-aduk sampai merata. Jadi teman-teman, kalau ingin menghemat biaya di dalam menanam tanaman anggur, ya beginilah caranya. Memang agak sedikit merepotkan, tapi ini biaya sangat amat terjangkau. Untuk media tanam dalam pot atau ember yang kapasitas 20 liter, kita membutuhkan banyak sekali media tanam. Bisa-bisa 2 karung. Kalau di tempat saya ini harga jual media tanam yang sudah jadi, yang sudah terfermentasi, harganya per karung 25.000. Untuk satu pot atau ember yang 20 liter, saya bisa menghabiskan 2 karung. Jadi 50.000 hanya untuk media tanam. Setelah tercampur rata, kita akan ratakan atau kita urai sampai media ini. Biarkan tunggu sampai media ini mengering. Tetap semangat ya teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan motivasi untuk teman-teman yang ingin membuat media tanam sendiri. Demikian informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.